Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada video kali ini kita akan mempelajari trik cepat menyelesaikan soal persamaan laju reaksi. Di sini akan dibahas 2 soal. Coba kita perhatikan soalnya terlebih dahulu. Nah, kita diberikan data, ya, ada 3 data molaritas awal dari suatu zat A. Nah, ini biasanya digunakan adalah reaktan, ya, yang digunakannya adalah reaktan. Kemudian lajunya juga sama. Ada beberapa data laju reaksi. Apa yang diminta? Kita diminta untuk menuliskan persamaan laju reaksi dari data tersebut. Yang pertama kita harus buat adalah persamaan umum laju reaksi dari data ini. Karena di sini reaktannya hanya 1, maka kita tuliskan ya V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X. X adalah orde. Nah, kita akan cari terlebih dahulu orde dari A. Ya, orde reaksinya. Nah, kita akan gunakan data 2, kita ambil data 2 data ya. Yang pertama misalnya data 1, bebas sebenarnya data mana saja boleh. Kita ambil data 1, kita lihat di sini V-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 4 ya. Kemudian konsentrasi A-nya adalah 0,05. Nah, angka-angka ini kita masukkan ke dalam rumus ya. Kita ambil data untuk 1. Nah, ini. Ya, jadi di sini berarti ada harga K dan X yang belum diketahui. K adalah konstanta laju reaksi. Jadi harganya tetap ya, tidak berubah kecuali suhunya diubah. Kemudian kita ambil lagi 1 data yang lain. Kita ambil di sini sekarang data 2 ya. Data 2, kita lihat lajunya kita tuliskan. Berarti 12 kali 10 pangkat min 4 sama dengan K dikali 0,1 pangkat X, karena konsentrasi A pada data 2-nya adalah 0,1. Kemudian kita akan bandingkan, karena kita ingin mencari X, maka kita bandingkan ya. Kita bandingkan V2 per V1. Boleh tidak dibandingkannya V1 per V2? Boleh. Ya, gimana saja boleh. Bebas ya. Nah, kita akan bandingkan di sini V2 terhadap V1. Maka kita tuliskan V2-nya adalah 12 kali 10 pangkat min 4 sama dengan K dikali 0,1 pangkat X. Dan V1-nya, jadi karena kita akan bandingkan, maka kita tuliskan ya V1-nya adalah ini. Kita salin ulang saja. Kemudian kita hitung secara matematik ya. 12 kali 10 pangkat min 4 dibagi 3 kali 10 pangkat min 4 itu hasilnya adalah 4. Ya kan? Kemudian K-nya karena tetapan sama, harganya pasti dicoret juga. Ya, karena tetapan jadi K dibagi K itu habis 1 ya. Kemudian 0,1 pangkat X dibagi 0,05 pangkat X, karena X ini sama, maka kita tinggal membagi saja. 0,1 dibagi 0,05, hasilnya adalah 2 dipangkatkan X karena pangkatnya sama, ya kan? Gitu. Nah, jadi kita dapatkan ini ya, jadi 4 sama dengan 2 pangkat X. Jadi dari sini kita dapatkan X-nya adalah sama dengan 2. Maka persamaan laju reaksinya kita ganti. Ya, jadi X-nya kita ganti dengan 2. Berikutnya kita akan cari harga K. Tetapan laju reaksinya berapa ya. Nah, untuk mencari K, kita hanya butuh mengambil salah satu data saja. Kita ambil data 1 saja ya. Nah, 3 kali 10 pangkat min 4 sama dengan K dikali 0,05 pangkat 2. Nah, harga K berarti adalah 3 kali 10 pangkat min 4 dibagi 0,05 kuadrat. Ya kan? Gitu. Maka kita akan dapatkan, ini dihitung secara matematik saja ya, biasa ya. Jadi kita dapatkan harga K-nya adalah 0,12. Nah, 0,12 kita masukkan ke dalam rumus. Nah, ya. Jadi V-nya kita dapatkan sama dengan 0,12 dikali konsentrasi A pangkat 2. Jadi nanti kita dengan mengubah harga konsentrasi, maka kita akan dapatkan lajunya harganya berapa gitu ya.
Nah, ini adalah soal pertama. Soal kedua. Nah, perhatikan soal kedua. Di sini ada data dari 3 komponen ya, atau 3 zat. Masing-masing konsentrasinya untuk P, Q, dan R. Jadi kalau tadi reaktannya hanya 1 A saja, sekarang ini ada 3 reaktan. Perhatikan di sini ada berbagai konsentrasi ya. Jadi P-nya berubah-ubah, konsentrasinya diubah-ubah, Q-nya juga sama, R-nya juga sama, kemudian ternyata lajunya juga berubah. Nah, kita diminta untuk menuliskan persamaan laju reaksi. Karena itu kita seperti soal pertama tadi, maka kita tuliskan dulu persamaan umumnya ya. Jadi kita V sama dengan K dikali konsentrasi P pangkat X dikali konsentrasi Q pangkat Y dikali konsentrasi R pangkat Z. Karena reaktannya ada 3, maka di sini konsentrasi Z-nya juga ada 3 ya, gitu. Sekarang perhatikan di data, ambil 2 data dari masing-masing zat yang sama. Perhatikan di sini kita menemukan bahwa pada data 1 dan 2, P dan R-nya sama. Betul tidak? Nah, ya, kita lihat sama, maka kita bisa mencari Y atau orde Q. Jadi ketika kita temukan ada 2 data yang konsentrasi zat-zatnya sama, maka kita bisa menentukan orde dari zat yang konsentrasinya berbeda gitu ya. Karena di sini artinya perubahan konsentrasi dari zat yang berbeda itu menyebabkan perubahan laju. Ingat bahwa laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi. Nah, kita perhatikan ya. Berarti percobaan 1 dan 2 kita gunakan untuk mencari orde Q. Nah, lihat ya. Jadi 0,2 menjadi 0,4 Q-nya. Kemudian lajunya 10 menjadi 20 molar per detik ya. Nah, kita ambil tadi data 1 dan 2, kita masukkan dulu ya masing-masing ke dalam rumus umum. Kemudian nanti kita akan bandingkan V2 terhadap V1. Sama seperti soal nomor 1 tadi ya, pembahasan nomor 1 tadi. Kita akan bandingkan V2 dibanding V1. Boleh tidak V1 per V2? Boleh ya, jadi bebas. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa pada data 1 dan 2, selain K yang harganya tetap, itu kita memiliki konsentrasi P dan R yang juga tetap. Sehingga konsentrasi P pada masing-masing persamaan laju reaksi kita bisa coret. Ya kan? Begitu juga dengan R. Sehingga kita hanya mendapatkan persamaan lajunya untuk V2 adalah sama dengan Q pangkat Y, kemudian V1-nya adalah Q pangkat Y juga, ya. Nah, kita lihat perbandingannya sekarang, ya. Untuk V kita lihat, ya, V2 dibandingkan terhadap V1 itu adalah naik 2 kali, ya kan? V2-nya 20, V1-nya 10, jadi 20 dibagi 10 adalah 2, ya kan? Nah, kemudian kita bandingkan yang Q. Nah, yang kita lihat, perhatikan juga bahwa perbandingannya juga sama, 2 kali, ya kan? Nah, sekarang kita buat V2 per V1, jadi perbandingan V2 terhadap V1, kita tulis sebagai V, ya kan? Kemudian Q2 pangkat Y dibagi Q1 pangkat Y, kita tuliskan nanti sebagai Q pangkat Y. Gitu ya. Jadi nanti kita hanya akan memasukkan harga perbandingannya saja. Maka kita buat perbandingannya V2 per V1 sebagai V, kemudian Q-nya, perbandingan Q-nya sebagai Q pangkat Y. Ya. Karena nanti kita akan masukkan perbandingannya saja. Ya, mengerti ya? Jadi V itu adalah V2 per V1. Q itu adalah Q2 per Q1. Karena kita sudah dapat perbandingannya. Nah, kita tuliskan berarti, karena perbandingan V2 per V1 itu adalah sama dengan 2, maka kita masukkan V-nya adalah berarti 2, karena perbandingannya adalah 2 ya. Kemudian Q-nya juga 2. Ini kan, maka kita tuliskan 2 sama dengan 2 pangkat Y. Sehingga Y-nya kita dapatkan adalah 1. Nah, karena itu kita tuliskan dalam persamaan reaksi umumnya, Q-nya adalah ordenya 1. Berikutnya,
cari lagi dari data, mana yang kita dapatkan konsentrasinya tetap. Nah, ini dia, ya kan? Nah, data 3 dan data 4. Sekarang kita lihat bahwa konsentrasi P dan Q-nya tetap. Sehingga kita bisa mencari order dari siapa? Dari R atau Z, ya, dengan menggunakan data 3 dan 4 karena P dan Q-nya tetap, ya. Nah, kita tuliskan. Perhatikan dulu perubahan konsentrasinya. Nah, itu ya. Nah, kemudian kita tuliskan, ya. Nah, dan dengan cara yang sama kita akan bandingkan V4 terhadap V3. Kemudian yang harganya tetap kita bisa coret. Nah, sekarang yang tetap adalah P dengan Q, ya kan? Berarti nanti V4 itu adalah sama dengan R4 pangkat Z dan V3-nya adalah R3 pangkat Z. Ya, gitu. Kemudian kita lihat perbandingannya, V4 terhadap V3 itu adalah 2, sama ternyata ya. Kemudian R4 terhadap R3 itu juga kita perhatikan, itu juga 2 kali. Nah, perbandingan mereka kita ganti sebagai V, persamaan lajunya ya. Jadi V untuk lajunya V4 perbanding V3, sama dengan R4 dibagi R3 adalah R, gitu. Kita tuliskan ya. Jadi V itu adalah harga perbandingannya, R juga adalah perbandingannya. Jadi kita masukkan V-nya 2, R-nya juga 2, pangkat Z. Dari situ kita dapatkan Z adalah sama dengan 1. Jadi kita tuliskan sekarang V-nya kita sudah dapatkan K kali P pangkat X kali Q pangkat 1 kali R pangkat 1. Sehingga kita terakhir akan tentukan ya harga order dari P. Nah, mencari P juga sama. Kita harus cari data konsentrasi Q dan R yang sama. Atau salah satu yang sama. Kita dapatkan data mana? Kita lihat nih di sini ya. Jadi yang penting P-nya harus berbeda. Karena kita akan mencari order P atau X-nya. Nah, gitu. Jadi kita dapatkan bahwa Q-nya barusan tetap, tetapi kita dapatkan P-nya 2 kali ya. Ini data 1 dan 3, kemudian R-nya juga kita dapatkan di sini ya 2 kali. Tidak masalah, tidak harus sama semua. Kenapa? Karena di sini kita sudah dapatkan order dari Q dan R-nya gitu ya. Yang penting P-nya tidak boleh tetap. Kemudian lajunya bagaimana? Nah, lajunya adalah berarti kita langsung saja ya. V, perbandingan V itu adalah V ini adalah V3 terhadap V1. P ini adalah P3 terhadap P1. Kemudian R juga adalah R3 per R1. Seperti penjelasan sebelumnya. Maka kita tinggal lihat V-nya berapa. Ya, perbandingannya adalah 8 kali. Maka kita masukkan V-nya 8, kemudian P-nya 2 pangkat X, kemudian R-nya 2 pangkat 1. Dari sini kita kalau hitung secara matematik maka kita dapatkan bahwa 4 adalah sama dengan 2 pangkat X. Sehingga kita dapatkan harga X-nya adalah sama dengan 2. Nah, berarti sekarang kita sudah menemukan seluruh order dari laju reaksi untuk P, Q, dan R. Ya. Nah, tetapi kita belum selesai. Ya, belum selesai. Nah, ini order reaksi 1 itu bisa kita tidak usah cantumkan ya. Nah, sekarang berikutnya kita akan mencari K ya. Seperti biasa kita mencari K berarti kita hanya memasukkan salah satu saja data dari tabel ya. Nah, kita masukkan data yang mana? Yang mudah saja. Kita masukkan data 1. Nah, kita masukkan harga-harganya sehingga kita hanya mendapatkan hanya satu variabel K yang belum ada harganya. Maka kita dapatkan K-nya adalah nanti sama dengan 10 dibagi 0,1 kuadrat dikali 0,04. Ini matematik biasa ya, dipindahkan saja. Karena itu kita peroleh harga K-nya adalah 25 kali 10 pangkat 3. Jadi V-nya sekarang lengkap 25 kali 10 pangkat 3 dikali konsentrasi P kuadrat dikali konsentrasi Q dikali konsentrasi R. Nah, inilah persamaan laju reaksi lengkap dari data tabel soal nomor 2 ya.
Nah, selesai sudah pembahasan kita tentang persamaan laju reaksi. Sampai jumpa kembali pada pembahasan materi kimia berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.